Seseorang yang sekuat penguasa lembah pedang, seseorang yang telah melakukan perjalanan tanpa hambatan sepanjang hidupnya dan melatih dao pedang secara ekstrim masih hancur berkeping-keping, sekarat di sini. Master sekte ras ular terbang yang kejam dan mendominasi, seseorang yang tak terhentikan saat menghadapi semua lawan lainnya, juga terbunuh, dagingnya berubah menjadi pasta berdarah. Sosok-sosok seperti ini mati satu demi satu, jadi bagaimana mungkin semua orang tidak khawatir? Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Semua orang merasakan ketakutan yang luar biasa. Kekuatan Dewa Willow membuat semua ekspresi Master Sekte berubah. Ini sangat mengerikan. Mereka semua adalah raksasa, individu-individu yang menguasai surga yang telah hidup dalam waktu yang tak terbatas, ditempa oleh darah dan api yang tak ada habisnya, sosok yang benar-benar hebat. Namun, tidak sulit bagi Dewa Willow untuk membunuh mereka sama sekali, juga tidak menderita akibat yang tidak dapat ditanggung, langsung membunuh mereka dengan cara yang bersih dan efisien, membuat semua pihak menggigil dalam hati. Pakaian putihnya luar biasa saat Dewa Willow berdiri di sana. Di sekelilingnya, 3.000 dunia berubah menjadi bola cahaya, bergerak mengelilinginya, naik dan turun. Pemandangan di dalam dunia besar dapat dilihat satu demi satu, penduduk asli mereka berdoa, para dewa dan iblis bersujud, semua roh mempersembahkan korban. Itu misterius dan luar biasa. Senior Istana Abadi, kamu harus menekannya. Seseorang berteriak dengan keras. Dewa Willow menggenggam Istana Tembaga saat ia bergerak, pada dasarnya menjadi senjatanya, memberikan ancaman besar bagi rakyat. Itu membawa cahaya kacau dan fluktuasi kuat yang menyapu segala arah. Dengan itu sebagai pusatnya, sebuah domain terlarang terbentuk. Peu. Sosok yang kuat diledakkan menjadi daging cincang. Di Istana Tembaga, sebuah suara tua terdengar. Seluruh Istana Tembaga dipenuhi dengan cahaya hijau, semua karat tembaga melepaskan simbol-simbol jahat, membentuk gelombang demi gelombang kekuatan aneh, menyerbu Dewa Willow. Tiba-tiba terdengar suara yang luar biasa, seolah-olah alam semesta terbuka untuk pertama kalinya, juga seperti kelahiran segala sesuatu. Itu sangat megah, menerangi dao abadi dan keabadian. 3.000 bola cahaya yang naik dan turun di sekitar Dewa Willow tampaknya telah menyala, menjadi semakin cemerlang, seolah-olah langit dan bumi baru sedang terbentuk. Istana Tembaga itu terhenti, pancarannya menyapu secara terbalik, membuatnya mengeluarkan suara weng-weng saat ia berjuang. Dewa Willow dengan paksa menekannya dengan kekuatan magis yang besar, menekan dan menyegel artefak ini. Boom! Kemudian, Dewa Willow bersinar. Bahkan lebih banyak lagi cabang emas yang keluar dari sisinya, semuanya terjerat di sekitar Istana Abadi Perunggu, membuat cahayanya semakin redup. Fluktuasi yang dikeluarkannya segera berkurang banyak. Di samping itu, yang lain juga mengambil tindakan, masing-masing dari mereka menyerang Dewa Willow dengan kejam. Mereka tahu bahwa pohon dewa ini terlalu luar biasa, bukan sesuatu yang bisa dihadapi oleh satu orang pun. Dewa Willow mengeluarkan teriakan ringan. Cabang-cabang itu bersinar, membungkus Istana Perunggu, mengangkatnya sebelum mengirimnya menghantam para master sekte dari semua sisi. Adegan ini sangat mengejutkan. Istana Perunggu berubah menjadi palu besar, hancur hingga kehampaannya bergetar. Kekuatan ilahi yang meletus tidak terbatas, tidak ada yang mampu menghentikannya. Istana Tembaga adalah harta karun tertinggi di alam yang lebih tinggi, tetapi saat ini, istana itu diambil dan digunakan oleh Dewa Willow, melepaskan kekuatan yang sangat menakutkan, membuat orang lain merasa ngeri. Hentikan pohon Willow ini. Artefak magis macam apa Istana Perunggu itu? Tekan dengan paksa sekarang juga. Pohon Willow itu berada di bawah tekanan yang luar biasa. Selama kita menghentikannya, pasti akan terjadi bencana. Seekor binatang bermata emas berteriak, mencoba untuk mengulur waktu keberadaan tertinggi di Istana Abadi, minta dia mengaktifkan artefak berharga ini untuk menekan dan membunuh Dewa Willow, menghabiskan energi darahnya dan berkultivasi. Pada akhirnya, bahkan sebelum binatang bermata emas itu selesai berteriak, Istana Abadi Perunggu hancur, menutupinya. Dewa Willow bisa menolak harta tertinggi ini, mengacungkannya, tapi itu tidak berarti orang lain juga bisa melakukannya. Ini adalah artefak dao abadi kuno. Binatang bermata emas itu berteriak keras, semua sisiknya melonjak, mengaum dan melakukan segala yang bisa dilakukannya.
Rasanya seperti sedang menopang gunung, tulang-tulangnya hampir patah, tidak mampu menahannya. Istana tembaga yang turun dari langit berputar-putar dengan simbol, membatasi kekosongan. Binatang bermata emas adalah tetua klan dari rasnya, namun saat ini, ia tidak bisa bergerak, dikurung di sini. Ah, binatang bermata emas itu berteriak dengan keras, sangat tidak mau menerima hasil ini, dan mengaum ke arah langit. Sayangnya, ia hanya bisa mengeluarkan suara gemuruh terakhir sebelum istana tembaga yang turun itu menghantamnya. Cahaya berharga berputar, tubuhnya segera pecah berkeping-keping sebelum meledak. Master sekte lainnya jatuh, sekarat di sini. Semuanya, tidak perlu mundur. Itu hanya satu orang, jadi apakah itu akan menentang surga? Itu hanyalah keberanian sesaat. Seseorang berteriak. Sekelompok mata orang menjadi cemerlang, mengambil tindakan lagi, mengaktifkan semua jenis artefak berharga dan hal lainnya. Istana tembaga bersinar. Di bawah dukungan Dewa Willow, benda itu bertabrakan dengan beberapa artefak berharga. Akibatnya, beberapa suara retakan terdengar di udara, beberapa senjata meledak. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan istana tembaga? Ini adalah salah satu dari 10 senjata hebat dari alam yang lebih tinggi. Kalajengking surgawi menjerit, berubah menjadi tubuh aslinya untuk melawan istana tembaga yang turun. Ia sudah mengaktifkan kecepatan ekstrimnya, bersembunyi di balik artefak ajaib ini. Namun, Dewa Willow menguncinya, tidak memberinya kesempatan, dan mengejarnya tanpa henti. Ia mengacungkan istana perunggu kuno itu, menghancurkannya hingga ke atasnya. Kalajengking surgawi melakukan semua yang bisa dilakukannya. Ekor kalajengking merah darah di belakangnya terangkat menghadap istana tembaga, tetapi ekspresinya segera menjadi pucat. Ekor kalajengking surgawi ini retak, dan kemudian meledak, tidak mampu memblokir istana abadi perunggu itu sama sekali. Peu. Master sekte kalajengking surgawi meninggal dengan mengenaskan, tubuhnya hancur berkeping-keping, berubah menjadi semburan kabut berdarah. Pakar lainnya terbunuh. Saat ini, ekspresi semua orang menjadi jelek. Berapa banyak waktu yang telah berlalu sejauh ini? Namun, ketika Dewa Willow turun, ia terus-menerus membunuh para master sekte di sini, mengintimidasi semua orang, membuat mereka semua menggigil ketakutan. Bagaimana mereka seharusnya bertarung? Siapa yang masih bisa menghentikannya? Tidak mungkin. Senior Istana Abadi, ini artefak ajaibmu, jadi tolong ambil kembali. Teriak penguasa lembah-lembah sejati Luofu. Yang lain tidak banyak bicara, tapi mereka jelas tidak senang dengan situasi ini. Makhluk tertinggi di Istana Abadi begitu kuat, namun hari ini, dia tidak menunjukkan metode apapun yang tak tertandingi, malah menggunakan senjatanya oleh pihak lain sebagai senjata pembantaian. Semuanya, tenang dan hentikan ketidaksabaranmu. Makhluk tertinggi di Istana Abadi berbicara. Dia jelas-jelas marah sekarang juga. Dari awal hingga sekarang, dia terus-menerus berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, harta karun tertingginya justru digunakan oleh pihak lain. Semua orang terkejut. Karat pada istana tembaga ini terkelupas membentuk hujan cahaya berwarna hijau. Itu luar biasa cemerlang, terbang kemana-mana, menenggelamkan area tempat Dewa Willow berada. Hal ini terutama terjadi ketika ia melilit dahan pohon willow emas yang melingkari istana perunggu, yang panjangnya ditutupi bintik-bintik hijau. Seolah-olah mereka menderita infeksi serangga, tampak sangat pucat dan sakit-sakitan. Seseorang berteriak, segera mundur, semuanya melakukan segala yang mereka bisa untuk bersembunyi karena takut terpengaruh. Ini adalah kutukan karat tembaga hijau dari Istana Abadi, jenis kekuatan yang paling menyeramkan. Begitu seseorang bersentuhan dengannya, sangat sulit untuk dihilangkan. Itu akan mengancam seluruh dao hidup mereka. Saat itu, ketika Si Hao berada di alam bawah, dia terkena sepotong karat tembaga hijau, tubuhnya akhirnya mati, terkubur di bawah bumi selama setahun penuh sebelum bangkit kembali. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya karat tembaga hijau jenis ini. Sekarang, langit ditutupi cahaya berwarna hijau, mengelilingi Dewa Willow, merusak cabang-cabang emas itu. Ini tentu saja merupakan jenis pukulan fatal. Seseorang harus memahami bahwa orang yang menunjukkan kekuatan kutukan semacam ini bukanlah pelayan tua yang berurusan dengan Si Hao saat itu, tetapi makhluk tertinggi nomor 1 di sekte tersebut. Benar saja,
Cabang emas terpisah dari istana perunggu, terasa sedikit tidak berdaya. Sementara itu, artefak magis itu segera muncul, terbebas dari batasannya. Sekarang, beberapa cabang emas Dewa Willow menjadi layu, daunnya penuh bintik-bintik, seolah terbakar matahari, sudah mengering dan menguning, di ambang layu. Istana Tembaga membebaskan diri dari kendali Dewa Willow. Pada saat ini, sejumlah besar simbol terbang keluar dari dalam. Makhluk tertinggi di Istana Abadi mengambil tindakan. Seseorang dapat melihat sosok kuno duduk di dalam, terus-menerus membentuk jejak, manusia abadi raksasa muncul di belakangnya. Ia kemudian bergegas keluar dari istana kuno, bergegas menuju Dewa Willow. Pada saat ini, langit runtuh dan bumi pecah, hantu menangis dan dewa melolong. Makhluk tertinggi di Istana Abadi akhirnya mengambil tindakan lagi setelah waktu yang tak ada habisnya berlalu, menunjukkan kekuatan besar yang tak tertandingi. Dewa Willow! Siha berteriak, merasa khawatir karenanya. Itu karena Dewa Willow sepertinya telah dikutuk, situasinya tidak terlihat terlalu bagus. Setelah mendengus dingin, Dewa Willow berpakaian putih menggerakkan helai demi helai kabut. Tempat itu menjadi tidak jelas. Kemudian, cabang-cabang emas itu bergetar, cahayanya memancar keluar. Bintik-bintik pada cabang emas mulai berkumpul seperti aliran sungai, terus-menerus menyatu, mengalir menuju satu cabang. Kemudian, seluruh kekuatan kutukan terkonsentrasi pada satu cabang. Cabang emas itu menjadi warna hijau tua, sangat menakutkan. Cabang ini mulai terbakar, lalu meledak, sehingga menetralkan kutukan. Semua orang menjadi tercengang. Kutukan ini sangat sulit untuk dinetralkan. Sejak zaman kuno, berapa banyak orang yang bisa terus hidup? Namun, pada akhirnya, Dewa Willow justru melenyapkannya begitu saja. Biasanya, ketika kutukan memasuki tubuh, kutukan itu akan menyebar ke seluruh tubuh, sepenuhnya tidak dapat diubah. Namun, ia mampu memaksa semuanya ke satu area, dan akhirnya menghancurkan satu cabang, sehingga sepenuhnya menghilangkan kutukan tersebut. Dewa Willow berdiri di sana, menghadap jejak manusia abadi, langsung mengirimkan telapak tangan. Bunyi honglong, tabrakan membuat wilayah surgawi bergetar hebat. Manusia abadi itu menjadi redup, langsung berhamburan. Segera setelah itu, Dewa Willow dibantai ke Istana Tembaga. Kali ini, ia tidak mengambil artefak magis tersebut, karena itu adalah milik orang lain, dan itu adalah objek dao yang abadi, sulit untuk benar-benar dikendalikan. Dewa Willow langsung masuk ke dalam Istana Tembaga, maju ke dalam untuk membunuh makhluk tertinggi Istana Abadi. Pemandangan ini membuat bulu halus banyak orang berdiri tegak. Itu terlalu mendominasi dan menantang surga. Ia berani memasuki artefak berharga milik orang lain? Semuanya, jangan buang waktu. Pinjamkan tangan senior Istana Abadi dan bunuh pohon Willow ini. Kata penguasa gerbang Phantom Drake Dao. Semua orang bergabung, maju bersama. Dewa Willow menoleh ke belakang. Aura tubuhnya melonjak, melepaskan fluktuasi yang luar biasa menakjubkan. Lebih dari 100 cabang pohon Willow terbang keluar, menyapu kerumunan. Di antara mereka, Master Gerbang Phantom Drake Dao menderita tekanan paling besar, karena sebagian besar cabang pohon Willow emas menyerbu ke arahnya. Auho! Teriakan drakonik terdengar, bergema di langit dan bumi, bergema di seluruh tempat ini. Ia menggerakkan kepalanya dan mengacungkan ekornya, menahan cabang pohon Willow emas, bergabung dengan semua orang untuk menutup serangan teknik berharga ini. Namun, pada akhirnya masih terkena, tidak bisa menghindarinya. Dua tanduk naga dililitkan. Merusak! Teriak penguasa gerbang Phantom Drake Dao. Sayangnya, meskipun dia menggunakan seluruh kekuatannya dan semua orang juga mengambil tindakan, cabang-cabang emas itu masih kuat dan tidak bisa dihancurkan seperti pedang surgawi. Cabang emas yang melilit tanduk naga tiba-tiba mematahkan tanduk naga tersebut, terlepas saat berlumuran darah. Ah! Penguasa gerbang Phantom Drake Dao berteriak keras, kepalanya mengeluarkan banyak darah, wajahnya pucat. Itu benar-benar sangat menakutkan. Ia mengira ia bisa lolos dari bencana ini, tetapi cabang-cabang emasnya melonjak, sudah bergerak maju, membungkus tubuhnya. Tidak! Dia berteriak dengan keras.
Semuanya sudah terlambat. Meskipun kekuatan magisnya mencapai surga, saat ini, ia seperti seekor domba yang menunggu untuk disembelih, tidak mampu melawan. Peu. Cabang emas itu membatasi tubuhnya hingga sisiknya terlepas, lukanya sangat parah. Semangat primordialnya ingin melarikan diri. Sebuah cabang emas terbang, dan dengan suara Peu, ia tertusuk dan terbunuh dalam kehampaan. Tokoh penting lainnya meninggal, membuat semua orang ketakutan. Terlebih lagi, saat ini, Dewa Willow sudah menginjakkan satu kakinya di Istana Perunggu, akan masuk, tidak memperhatikan kerumunan yang bergegas, tidak takut mereka akan menekannya di dalam. Sekarang, ia bergegas menuju makhluk tertinggi Istana Abadi.